Pujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia tercemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, dengar suaranya, datang pada Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya, sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, dengar suaranya, datang pada Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya berharap semua ada dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Kita akan masuk dalam renungan minggu hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan, kita minta pertolongan tangan Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, di minggu hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan Yesus, atas berkat Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca Alkitab yang berisi firman Tuhan, dan kami akan merenungkannya bersama. Untuk itu Tuhan Yesus beri kekuatan kepada kami, agar kami mampu menyerap dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dari hari lepas hari. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan, kuasai hamba dengan Roh Kudus, agar hamba diberi kekuatan, kemampuan untuk menjabarkan kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini. Dan pada akhirnya, bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, masih dalam rangkaian bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia. Dan minggu kedua adalah tema yang akan saya angkat dalam renungan minggu hari ini adalah gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Yaitu diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 45. Saya akan membaca untuk jemaat Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 45. Demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Apa kabar jemaat dan saudara-saudara sekalian? Saya berharap semua ada dalam keadaan baik-baik saja. Semua ada dalam keadaan sehat-sehat saja. Memasuki minggu kedua di bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia. Judul yang saya bagikan atau renungan di minggu hari ini adalah, seperti tadi di awal saya sampaikan, gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Gereja mula-mula diikat oleh rasa solidaritas yang tinggi. Mereka memiliki rasa kebersamaan, persekutuan, dan kesatuan yang kokoh.
dan kuat. Itu juga bisa kita lihat nanti di rumah. Jemaat bisa membaca dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16, itu dijabarkan bagaimana persekutuan dalam jemaat satu dengan yang lainnya saling mendukung dan saling membantu. Nah, sekarang bagaimana dengan persekutuan kita saat ini? Di awal tadi saya sampaikan di minggu kedua bulan misi ini atau bulan pekabaran Injil, kita terpanggil untuk mendukung misi-misi gereja, khususnya gereja Kemah Injil, dalam mewartakan, menyampaikan kabar sukacita melalui pekabaran Injil yang dilakukan. Atau kita pun menjadi misi-misi Kristus di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk khususnya membangun jemaat dalam satu kesatuan dan persatuan yang baik, guna membangun tubuh Kristus dalam persekutuan jemaat di tempat kita masing-masing. Jadi ada 3 hal yang terpenting untuk kita membangun persatuan dan kesatuan yang baik di dalam jemaat lokal. Yang itu nanti akan terpancar keluar, dapat dilihat bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Yang pertama adalah miliki sikap hidup yang harmonis dalam jemaat. Jadi yang pertama adalah miliki sikap hidup bersama yang harmonis dalam jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saudara-saudara yang terkasih, kehidupan harmonis yang nyata dalam jemaat harus benar-benar diwujudkan seperti yang terlihat dalam persekutuan jemaat mula-mula. Baik yang tadi yang nanti jemaat bisa baca di Efesus 4 tadi ayat 11 sampai 16, atau yang tergambar di Kisah Para Rasul yang menjadi konteks kita pembacaan di minggu hari ini, di mana tergambar dan dapat kita baca, kita perhatikan mereka saling memperhatikan, mereka saling menolong, mereka saling mendoakan, mereka saling menopang, saling membantu. Dan itu pun yang kiranya nyata ada di dalam kehidupan, dalam berjemaat kehidupan kita saat ini. Mereka dijauhkan dari sikap dan sifat saling memfitnah, saling menjelekkan atau saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Jadi intinya yang dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul dan Efesus tadi, jangan sampai ada perpecahan di dalam jemaat. Yang perlu kita sadari bahwa kita adalah satu tubuh dalam Yesus Kristus. Jadi sikap hidup yang harmonis dalam jemaat itu ya perlu kita pupuk dan perlu kita pertahankan. Jadi belajar dari contoh gereja mula-mula, mereka mempraktekkan, mereka melakukan, bukan hanya menjadi lip service. Jadi mereka mempraktekkan prinsip-prinsip hidup tadi, prinsip hidup yang bersama dalam satu keluarga Allah yang utuh. Sehingga tidak heran kalau mereka kita lihat mereka bertumbuh. Mereka bertumbuh, mereka bertambah dalam jumlah dengan orang-orang yang diselamatkan. Dengan semakin hari semakin bertambah pertumbuhan mereka. Ya, saat ini kita dipacu atau kita ditantang saat-saat pandemi yang masih terus berlangsung, baik di negeri kita ataupun di seluruh dunia. Kita terpacu, kita ditantang peran kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita dapat menolong, kita dapat memperhatikan, kita dapat membantu, menopang. Coba mulai dulu dari skup yang terkecil, yaitu skup jemaat, yang nanti sikap dan sifat tadi dapat berimbas keluar jemaat, sesama saudara yang ada di sekitar kita, untuk kita mewartakan, sehingga bulan misi ini benar-benar nyata.
Bukan saja kita mendukung dalam doa-doa untuk penginjilan, tapi kita juga masuk ikut ambil bagian dalam misi-misi melalui kehidupan kita. Kita untuk mewartakan kasih Kristus yang nyata. Jadi itu yang harus kita pupuk. Yang pertama, miliki sikap hidup yang harmonis. Dalam jemaat itu yang terbawa, sikap itu dan sifat itu yang terbawa di dalam persekutuan kita, di dalam masyarakat dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita siap menjadi saluran berkat. Nah, itu jadi sikap yang kedua untuk pertumbuhan dalam persatuan kesatuan jemaat. Kita harus siap menjadi saluran berkat. Ini kita bicara kehidupan pribadi. Jadi dengan kehadiran kita dalam persekutuan jemaat di mana kita ditempatkan, kita mampu mengaktualisasikan berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup-kehidupan kita. Itu yang harus kita multiplikasikan. Kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga bukan kita yang semakin besar, tetapi Tuhan Yesus yang semakin besar dan Tuhan Yesus yang semakin ditinggikan. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, bagaimana caranya? Ya, kita menggunakan seluruh aspek kehidupan kita saat ini. Ada banyak contoh yang dapat kita teladani dalam Alkitab. Bagaimana seorang janda yang hidup pas-pasan, dia dapat memberi dengan sukacita. Kita lihat bagaimana janda di Sarfat, bagaimana janda yang memberikan dengan pas-pasan, itu bisa baca di Markus 12 atau di Lukas 21, nanti jemaat bisa membaca. Jadi jangan tunggu kita menjadi berlebih baru kita berbagi. Saat ini kita ditantang, tadi saya bilang, kita dipacu. Banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Mampukah kita menjadi saluran berkat? Kenapa? Ya karena kita sudah diberi terlebih dahulu oleh anugerah Tuhan yang begitu dahsyat. Jadi saat inilah kita dipacu, kita ditantang untuk kita menjadi saluran berkat dengan anugerahnya yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk kita semua. Intinya agar nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan melalui pemberian dan melalui bantuan terhadap sesama kita. Itu yang harus kita nyatakan saat ini. Jadi kita ditantang untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terpenting di sini adalah gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan adalah gereja yang menerapkan secara utuh kasih Kristus. Yaitu adanya satu semangat, persatuan dan kesatuan yang diikat oleh kasih Kristus, dengan tidak mementingkan ego masing-masing. Jadi kasih Kristus yang dimunculkan dalam persekutuan jemaat, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan masing-masing, bukan ego masing-masing. Jadi kasih Kristus itu harus benar-benar muncul. Kasih Kristus itu harus benar-benar terpancar di dalam persekutuan jemaat. Walaupun kita dalam walaupun saat ini ya, kalau kita lihat ke dalam jemaat kita, dalam persekutuan yang tidak besar, tetapi unsur-unsur kasih Kristus itu harus nyata dan dapat dirasakan oleh tiap-tiap jemaat dalam persekutuan. Kita harus mulai dari jemaat yang kecil ini, harus ada terpancar kasih Kristus itu keluar nyata, terbawa keluar bagi orang-orang yang di luar sana. Jadi terbawa kasih Kristus itu di dalam jemaat, itu terbawa di dalam kehidupan kita dan terpancar keluar bagi masyarakat di luar sana. Agar masyarakat pun dapat merasakan sentuhan kasih Kristus yang nyata melalui kehidupan kita, melalui kehidupan saudara dan saya. Jadi mulailah pancarkan kasih Kristus itu, mulai dari skup yang kecil tadi, kan kita bicara gereja dalam persekutuan jemaat. Mumpung kita ditempatkan dalam persekutuan yang tidak besar.
Tidak sulit kok kita memancarkan kasih Kristus. Agar kasih Kristus tadi terpancar juga tatkala kita ditempatkan dimanapun kita berada. Melalui apa ya? Melalui tutur kata, melalui pikiran, melalui tindakan, melalui hidup kita. Bukan ego kita yang dimunculkan, bukan kepentingan kita yang didahulukan, tapi semuanya adalah kasih Kristus yang didahulukan. Jadi, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saudara-saudara yang terkasih, kiranya dengan ketiga hal tadi, miliki sikap hidup yang harmonis dalam jemaat, kita siap menjadi saluran berkat, kita menerapkan secara utuh kasih Kristus, kita yakin dan percaya kok. Kalau ketiga hal tadi ada dalam persekutuan jemaat kita, pasti kita akan melihat pertumbuhan dalam semangat, persatuan, dan kesatuan untuk kemuliaan Tuhan, guna mewartakan misi Kristus di dalam dunia ini. Jadi, bulan misi atau bulan pekabaran Injil ini, kita masuk dalam peranan tersebut. Bukan saja kita hanya mendoakan, tapi kita benar-benar berperan dalam bulan misi sepanjang di bulan Agustus ini. Menjadi saksi Kristus di tengah-tengah persekutuan dan juga di tengah-tengah masyarakat. Itu yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, dan Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian dalam menghadapi situasi kondisi pandemi saat ini. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita minta pertolongan Tuhan untuk menjalani hidup ini. Kita bersyukur, kita masuk dalam doa di pagi yang indah ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa Kudus, Bapa yang baik, di minggu kedua masih dalam rangka bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia, kami terpanggil untuk mewartakan kasih Kristus, agar kami sebagai gereja nyata dalam persatuan, kesatuan jemaat dimanapun kita ditempatkan. Kiranya kasih Kristus itu yang memimpin langkah kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk satu pekan yang sudah kami lewati. Dan kami akan memasuki pekan yang baru. Untuk itu Tuhan Yesus berkati, sertai kami dalam kami memasuki pekan yang baru. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus terus pimpin kami, Tuhan Yesus terus jaga kami. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam keluarga, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri atau sebagai anak-anak, dalam tugas pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam kegiatan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tutup bungkus kami, berkati dengan kuat kuasa tangan pengasihan-Mu. Menyerahkan anak-anak kami dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Berkati ya Tuhan Yesus, beri kekuatan bagi mereka, beri kecerdasan, beri kepintaran dalam mereka mengikuti seluruh proses pendidikan mereka. Mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Kami menyerahkan kesehatan kami, berkati, berilah kesehatan kami yang baik, agar dengan kesehatan yang baik kami boleh beraktivitas. Dan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui hidup kami. Kami juga bergumul dengan jemaat, mereka bergumul dengan keadaan mereka saat ini ya Tuhan Yesus, dengan pandemi yang masih terus berjalan. Ada banyak kesulitan yang kami hadapi, kesulitan karena keuangan, karena ekonomi, karena bergumul karena masalah keluarga, masalah pekerjaan kami, atau kami juga bergumul dengan kesehatan kami. Kami mempertaruhkan dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan buka jalan bagi setiap pergumulan permasalahan yang kami hadapi. Kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus bagi jemaat yang sudah Tuhan pulihkan. Kiranya pemulihan Tuhan terus berjalan bagi mereka. Memberi kekuatan, memberi kemampuan, makanan, minuman, obat, sarana kesehatan Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus pakai menjadi sarana pemulihan yang sempurna. Tuhan Yesus menjamah sakit penyakit jemaat.
Dan kami yakin dan percaya bahwa kesembuhan pemulihan nyata di dalam jemaat kami. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan Yesus, bersama dengan bangsa dan negara kami, pemerintah Indonesia, menyerahkan Bapak Presiden, menyerahkan Bapak Wakil Presiden, staf menteri, sampai pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus berkati mereka. Bahkan dalam program-program yang berjalan saat ini untuk penanganan COVID-19, Tuhan Yesus berkati. Vaksinasi yang terus berjalan agar semua menyentuh dalam lapisan-lapisan yang terendah terbawah. Agar imunitas di dalam bangsa dan negara kami terus bertambah ya Tuhan Yesus. Kami dapat menghalau virus-virus yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan TNI dan Polri yang mengawal, menjaga bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus juga boleh berkati mereka. Kami juga bersyukur bersama kehidupan kami, pakai hidup kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Kami juga mau berdoa bagi Gereja Kemah Injil Indonesia. Tuhan Yesus boleh menyertai, memberkati, baik tingkat sinode sampai gereja-gereja lokal yang ada di pelosok-pelosok. Berkati di minggu-minggu dalam bulan misi ini, dalam menjabarkan kasih Kristus di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, dalam gereja lokal dan juga gereja masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menjalani kehidupan ini, kami siap memasuki pekan yang baru bersama Tuhan Yesus. Ampuni salah, ampuni dosa yang kami lakukan, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saudara-saudara yang terkasih yang melihat YouTube Renungan di Pagi yang Indah ini, arahkanlah hatimu, arahkanlah iman percayamu, iman pengharapanmu kepada Tuhan, kita akan menerima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus, akan menyertai, menjaga, melingkupi saudara-saudara sekalian, jemaat yang melihat YouTube ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya mengangkat saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.